Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kita dari kelompok Pemuda Pancasila dan dari matkul Pendidikan Pancasila, kita akan membawa materi membumikan kembali Pancasila di kalangan mahasiswa. Oke, jadi ada 4 kelompok di kelompok ini. Yang pertama saya sendiri Lisvin Danu dengan NRP 2230438. Lanjut. Saya Hedi Syukur dengan NRP 2230400071. Oke, lanjut. Kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad Firmadani, NPM 2230 446. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Fakih Helmi Maulana dengan NPM 2230456. Oke, jadi apa sih yang akan kita bahas dari judul membumikan kembali Pancasila di kalangan mahasiswa ini? Jadi kita terdapat 3 subtopik ya. Yang pertama adalah apa itu Pancasila. Yang kedua adalah mengapa Pancasila perlu dibumikan kembali. Yang ketiga yaitu cara membumikan kembali Pancasila untuk mahasiswa. Oke, jadi setelah 3 pembahasan itu dijabarkan, maka nanti akan ada kesimpulannya. Oke. Pada bagian pertama yaitu apa itu Pancasila, saya serahkan kepada Hedi Syukur untuk membacakannya. Baik, perkenalkan nama saya Hedi Syukur. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu apa itu Pancasila. Oke, lanjut. Pancasila adalah dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau nilai dasar yang menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Lanjut. Oke. Dikutip dari buku ensiklopedia Pancasila yang berjudul Arti Pancasila dan Demokrasi Pancasila tahun 2021 oleh Toto Suwiyarto, secara umum Pancasila bisa diartikan sebagai landasan serta ideologi bangsa. Pancasila adalah landasan dari segala keputusan yang mencerminkan kepribadian bangsa. Oke. Terima kasih Eh, Hedi Syukur. Oke, sekarang bagian kedua yaitu mengapa Pancasila perlu dibumikan kembali. Bagian ini saya serahkan kepada Rifki Ramadhani. Oke, terima kasih rekan saya Lisvin Danu. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Firmadani, NPM 2230446. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih Pancasila perlu dibumikan kembali gitu. Next. Oke. Jadi mengapa Pancasila perlu dibumikan kembali, khususnya di kalangan mahasiswa, karena Pancasila itu seringkali hanya dianggap sebagai simbol atau formalitas belaka gitu. Jadi oleh para mahasiswa itu dihiraukan gitu ya, Pancasila itu dianggap enteng lah. Kemudian mahasiswa sebagai agen perubahan atau generasi masa depan gitu ya, yang perlu memahami atau yang perlu memahami dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membumikan kembali Pancasila di kalangan mahasiswa dapat membantu kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Oke. Next. Lalu berikut adalah foto yang memperlihatkan kericuhan mahasiswa. Jadi ini adalah contoh nyata ya, bukti nyata bahwa mahasiswa pada masa sekarang itu masih kurang gitu terhadap apa ya, eh, pedomannya terhadap Pancasila gitu. Jadi secara keseluruhan mengembalikan Pancasila itu sebagai panduan dan prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi suatu upaya yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat membantu memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta membantu dalam mengatasi beberapa masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Next. Oke, lanjut. Nah, gimana sih cara membumikan kembali Pancasila untuk kalangan mahasiswa itu? Untuk bagian ini saya serahkan kepada Fakih Helmi Maulana. Sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Fakih Helmi Maulana dengan NPM 2230456. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membumikan kembali Pancasila untuk mahasiswa. Selanjutnya, Oke. nah di sini kita ada 3 subtopik, yaitu pentingnya lingkungan untuk mahasiswa tersendiri. Ada 3 bagian lingkungan yang bisa disebutkan. Yang pertama adalah rumah. Rumah sendiri adalah kita tahu adalah tempat tinggal kita selama kita hidup lah ya.
mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih utama, yang harus kita tanamkan diri, dan juga menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Artinya, ketika kita memiliki adik, kita harus menghargainya, lalu kita akan dihormatinya kembali. Itulah. Di perkuliahan, dan yang kedua ini ada di perkuliahan. Perkuliahan sendiri ada dengan cara bergotong royong serta mengembangkan sikap kekeluargaan dan adil terhadap sesama, serta selalu melakukan musyawarah ketika ada masalah. Di sini kita bisa menjelaskan ketika kita mempunyai suatu problem gitu, lebih baiknya kita menyelesaikannya dengan secara mufakat itu. Bisa diselesaikan dengan baik-baik lah, tidak dengan kekerasan seperti tadi yang dijelaskan oleh saudara Rifki. Mahasiswa sendiri harusnya bisa berpikir lebih kritis lah tentang menyelesaikan masalah sendiri gitu. Dan yang ketiga itu ada di masyarakat. Melakukan musyawarah ketika di masyarakat yang memiliki pendapat berbeda dan keputusan akhir harus disetujui oleh semua pihak. Artinya gini, setiap kita bermusyawarah di masyarakat itu pasti akan banyak berbeda pandangan pendapat. Ketika pendapat kita tidak bisa diterima oleh masyarakat lain, kita harus memilih menyelesaikannya dengan pendapat yang lebih banyak dipilih. Artinya ketika suara satu kalah dengan suara dua, maka kita sebagai pemilik suara satu harus mengikuti suara dua. Itulah namanya musyawarah. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan melanjutkannya. Yang pertama dengan cara meningkatkan pemahaman tentang demokrasi. Demokrasi sendiri kita tahu ya, demokrasi adalah kalau Indonesia itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Semuanya dari rakyat. Yang kedua itu mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan demokratis. Artinya masyarakat itu sebagai agen perubahan yang tadi disebutkan kembali oleh saudara Rifki. Mahasiswa itu sebagai penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan gitu. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang demokrasi. Di poin ketiga ini kita harus tahu bahwa peran mahasiswa tersendiri sangatlah penting untuk kemajuan suatu negara, karena kita harus ingat kembali bahwa kejadian tahun 1998 itu adalah mahasiswa sendiri yang menggulingkan pemerintahan kita. Oke. Poin yang keempat adalah mendorong keterbukaan dan dialog dalam kegiatan yang dilakukan. Artinya gini, ketika kita dalam kegiatan dialog atau musyawarah, kita tuh harus berpikir bahwa tidak semua solusi itu bisa diselesaikan dengan cara kita, tetapi semua solusi itu bisa diselesaikan dengan cara bersama. Ketika pandangan kita tidak dapat diterima oleh orang lain, maka kita harus menerima pendapat orang lain juga. Ketika pendapat kita diterima oleh orang lain, janganlah sombong diri agar dialog tersebut berjalan dengan baik. Di poin terakhir ini kita ada poin menjaga integritas dan etika dalam kegiatan demokratis. Oke, dalam kegiatan demokratis sendiri ada poin integritas tersebut, yaitu poin-poin yang harus kita ketahui lah, setiap musyawarah atau pemerintahan itu ada integritas yang harus tercapai gitu, dan juga ada etika yang harus dijaga. Sekian dari saya. Kesimpulan. Oke. Jadi kesimpulannya itu membumikan kembali Pancasila itu di kalangan mahasiswa merupakan langkah yang sangat penting ya dalam membangun kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi kita tuh harus mulai dari hal-hal kecil seperti dari lingkungan dulu dan juga kita harus bisa demokratis, kita bisa memahami orang lain dan kita juga akan dipahami juga gitu. Nah, jadi dengan cara itu yang sudah disebutkan oleh saudara-saudara saya, jadi akan menghasilkan terciptanya masyarakat yang lebih baik dan harmonis di kalangan masyarakat maupun di ruang lingkup mahasiswa gitu. Oke, jadi mungkin itu saja dari kelompok kita. Penutup ada kalimat terima kasih. Oke, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.